Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu bapak semua? Alhamdulillah semuanya baik, sehat, walafiat. Jadi hari ini mata pelajaran kita seperti yang kemarin, atau mata pelajaran prakarya yang mana kita konsentrasi di proses upload. Jadi sebelum mulai acara pembelajaran, sebelumnya kita berdoa dulu. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Bapak Abdullah kepada Pak Abdullah. Amin. Ayo teman-teman, kita mulai berdoa sekarang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Abdullah. Nah, untuk selanjutnya supaya kita menguatkan jiwa nasionalisme kita. Jadi sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk ke materi. Semua peserta hadir di sini atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Pak Dedi sama Ibu Udan. Kalau yang lain sudah hadir semua kan? Pak Ismaini nggak hadir. Ismaini, Windan sama Pak Dedi. Pak Rusdiansa. Semuanya yang tak hadir karena hujan. Silakan Pak Guru. Jadi nampak yang hadir ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi supaya kita lebih santai, lebih enak dalam proses pembelajaran. Jadi kita ada speaking dulu. Oke, tadi kita sudah sedikit. Selanjutnya kita fokus ke materi pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan Bapak Ibu peserta didik atau warga belajar mampu memahami tata cara atau proses sablon atau screen printing. Ya, selanjutnya Bapak Ibu peserta didik atau warga belajar mampu memahami atau mengetahui alat-alat apa yang kita gunakan nanti pada saat proses menyalon atau proses upload. Hari ini kita konsentrasi ke materi upload. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu peserta didik atau warga belajar dapat mampu mengoperasikan meja upload. Meja upload atau meja penyinaran sablon. Yang terakhir diharapkan Bapak Ibu warga belajar dapat mengetahui atau mampu mengoperasikan proses upload dari awal hingga akhir. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk, mungkin ada dari Bapak Ibu dulu yang pernah mengetahui tentang apa itu sablon. Ayo, mungkin ada yang bisa angkat tangan dulu. Silakan. Seperti apa yang kita sampaikan minggu kemarin yang di tahap sablon. Ayo, Bapak Abdullah. Mencetak. Ya, ada lagi?
Cetak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu sama Pak Joko. Oke, cetak. Mencetak, maksudnya itu mencetak dari proses pemindahan citra dari desain film negatif menuju ke papan screen dicetak. Sama halnya dengan teknik sablon yang lain, ada sekarang istilah teknik sablon digital dan manual. Karena hari ini kita akan konsentrasi ke sablon manual, maka kita akan mempelajari proses upload. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan Bapak Ibu video. Jadi dimohon untuk menyimak video dan memperhatikan kira-kira apa yang ada dalam video. Ini tutorial proses upload film. Nanti kita sama-sama akan mempelajari ini. Ini cara membuat tutorial bagaimana cara upload screen atau bikin film di screen sampai Sambil diperhatikan Bapak Ibu ya. demo tag kerjaan Remote. Ya, ini adalah proses pencampuran dari emulsi dengan sanitizer. Nah, ini dicampur. Perbandingannya, ini perbandingan pencampuran sanitizer dengan emulsi ini 5:1. Jadi nanti kita sama-sama akan mencoba proses ini supaya Bapak Ibu bisa. Ini dibutuhkan ada beberapa alat. Yang pertama itu ini seperti KTP atau kartu. Jadi istilahnya kalau untuk disampel kita sering namanya kotak. Prosesnya penusukan ini disebut dengan coating. Ini tahapan coating. Jadi alatnya itu adalah namanya coater. Nah, ini harus rata ya. Jadi harus rata sehingga pori-pori yang ada di screen ini harus tutup. Jadi dia tidak boleh ada yang lolos. Nah, ketika dia sudah tertutup depan maupun belakang, maka nanti akan ada tahap selanjutnya adalah tahap pengeringan. Tahap pengeringan. Nanti tahap pengeringan ini kita biasa menggunakan outgun, hitgun atau hair dryer. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, ini dikeringkan depan belakang sampai terdengar suara seperti membran drum.
Jadi ketika ditutup seperti membran, seperti alat kasidah, suaranya karena semua poin-poinnya sudah tertutup. Nah, tadi sudah sekarang mulai proses penyinaran lalu bagian terpenting dalam proses pengaplikasian. Nah, di sini ada desain. Mungkin kemarin ada yang pernah buat desain menggunakan manual, bisa menggunakan aplikasi dari Corel itu, ada yang juga bisa menggunakan manual dengan tulis tangan. Yang penting intinya desain film negatif ini harus filternya benar-benar hitam, jadi hitam pekat. Jadi kalau dia tidak hitam pekat, maka pada saat proses penyinaran dia tidak akan bolong screennya. Jadi ini ada beberapa cairan yang harus dicampurkan. Yang pertama itu bisa menggunakan minyak goreng, bisa menggunakan minyak tanah, bisa menggunakan sorak. Jadi supaya kertas itu sifatnya transparan. Nah, kalau mau lebih gampang lagi tanpa menggunakan minyak, bisa digunakan kertas kalkir. Cuman sekarang kertas kalkir agak susah. Nah, ini ditutup. Jadi fungsinya penutupan ini supaya cahaya itu tidak membias, tidak menyebar, sehingga dia fokus. Nah, ini istilahnya kotoran, supaya tekanannya benar-benar padat dan tidak menimbulkan gelembung udara, sehingga pada saat proses penyinaran itu semua terkena dengan sempurna. Nah, ini setelah ini tinggal disiram, dibersihkan, disemprot menggunakan air. Nah, yang tadi sudah pilih kanan ini karena dia tidak terkena tinta hitam atau kertas yang ada warna hitam, dia tidak tembus. Jadi yang posisi tembus hanya yang warna hitam saja. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, jadi tinggal diproses selanjutnya dijemur. Setelah kering, baru ujung-ujung dari screen ini nanti itu diisolasi. Kalau untuk proses penjemurannya tergantung matahari, sekering-keringnya. Dibilang paling 15 menit sampai 20 menit sudah kering. Sudah selesai. Oke. Jadi untuk yang tadi kira-kira apa hal yang menarik Bapak Ibu bisa lihat? Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Pas apa? Angkat tangan dulu. Disebutkan namanya. Ayo, Stepi. Pas ini apa namanya yang di lampu cahaya itu? Ya, proses penyinaran. Penyinarannya. Nah, itu yang menarik. Ya. Terus apa lagi? Selain Ibu Stepi, mungkin Pak siapa? Pak Dedi. Lanjut. Ya, Ibu. Molesin apa lagi yang warna. Nah, proses upload coating warna, Ya. penutupan poli menggunakan Ya. apa namanya, emulsi. Ya. Oke. Ya, siapa lagi? Ya, apa adalah kelas ini? Pas dikasih air langsung ada kelihatan gambar. Oh, karena sekarang penyemprotan. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak ini yang menyerah. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang sabang ya. Ini tadi Bapak Ibu sudah memperhatikan proses after namanya. Jadi di sini adalah yang pertama cetak salin atau screen printing
atau sablon adalah suatu teknik cetak yang memproduksi citra visual menggunakan proses pembuatan film dalam proses upload pada sebuah screen. Tadi mulai dari tahap pertama itu Bapak itu mengoleskan emulsi sampai pada tahap penyemprotan. Kenapa yang dikatakan sebagai teknik sablon atau cetak sari? Karena kita cetak di sari melewati papan screen yang telah melalui proses upload dengan cairan emulsi. Jadi cairan emulsi adalah cairan yang merupakan cairan pekat cahaya sehingga dia sensitif terhadap cahaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sejarah atau teknik cetak tinggi atau relief print. Kemudian dikembangkan pada tahun 1654 sampai 1736 yang berasal dari Jepang. Ada banyak model cetak screen printing atau sablon. Yang pertama, mungkin zaman-zaman dulu pernah ada atau ada mungkin yang sudah menikah di sini dulu. Jadi pada saat zaman dulu sudah tidak lagi menggunakan frame sebagai pencetakan kertas undangan. Jadi zaman dulu itu kertas undangan itu disablon manual. Iya. Sablon manual. Mungkin ada dari ibu-ibu atau enggak. Hati-hati ini belum ini. Karena sekarang sudah semakin canggih. Jadi termasuk sablon manual ini sudah mulai agak ketinggalan. Akan tetapi secara kualitas sablon manual seperti ini jauh kualitasnya lebih baik daripada sablon digital. Oke. Nah ini apa namanya yang tadi bisa Bapak Ibu lihat prosesnya tadi. Yang di atas ini adalah film negatif istilahnya. Ya, untuk proses pemindahan. Jadi ada beberapa yang sudah saya buat dan mungkin teman-teman kemarin kan sudah membuat juga pada saat materi sebelumnya kan kemarin kan desain. Jadi kita sudah mendesain dari hasil Bapak. Saya sudah memilih ada satu hasil yang akan kita praktikkan hari ini. Ini kemarin Bapak-Bapak sudah buat ada kelompok 3 yang saya ambil. Contohnya dari dibuat sama kelompok 3 kemarin kita pakai. Nah ini dia namanya desain film negatifnya yang akan nanti kita transfer ke papan screen. Nah, yang ini penutup di atas papan screen sehingga cahayanya tidak berbias. Jadi cahayanya tidak berbias, cahayanya konsentrasi di bagian screen. Nah ini papan screen. Ini namanya papan screen dan ini tinta. Ini namanya rakel. Ini papan screen. Ini media satunya yaitu kaos. Nah, kenapa? Dan di sini ada dua model gambar. Yang satu ini modelnya itu rapi dengan format vektor 250 per 300 dpi atau dot point per in. Nah ini format bitmap. Kira-kira dari vektor sama bitmap desain mana yang kira-kira akan berhasil pada proses pencetakan film? Vektor. Gimana? Vektor. Kenapa vektor? Jelas. Betul. Jadi vektor akan lebih cepat proses pemindahan citra filmnya ke bitmap. Karena bitmap yang pertama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia warnanya harus lebih pekat hitam sehingga proses pembolongan di kain screen itu lebih cepat. Kalau dia modelnya seperti ini, mau di penyiraman sampai 15 hari tidak akan tembus. Tapi kalau yang ini cukup 1 detik jadi. Oke, selanjutnya ini posisi pada saat proses pencetakan. Ini biasanya untuk baju bagian depan ini posisinya di tengah atau di center. Jarang kita lihat ada posisi di bagian sini kecuali untuk baju
Perempuan yang ketiga biasanya. Nah, yang di bagian sini jarang juga karena posisi bagian leher sama bagian ini juga akan sedikit pendek. Ini juga kelihatan. Oke, selanjutnya ini screen yang bisa digunakan dalam teknik yang salin atau sablon atau screen printing. Yang pertama, nah ini namanya screen atau papan screen. Ini namanya rakel. Ini ada T15, T60, T15 sampai T60 ini biasanya digunakan pada konveksi air. Jadi sehingga pori-pori ya itu lebih besar. Jadi pada saat proses pembusukan itu Lebih merata. ya lebih merata, tujuannya lebih cepat jatuh. Nah untuk 61 sampai 100 biasanya digunakan untuk cetak sablon dengan teknik raster. Jadi raster dengan blok poin yang lebih kecil. Nah untuk 110 sampai 150 ini digunakan untuk di kertas. Di kertas, di besi, di kaca. Nah untuk 165 sampai 200 itu biasa digunakan di plastik atau mika. Nah ada beberapa jenis tinta. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada tinta yang ada dua dasar. Yang pertama oil base sama water base. Ada yang berbahan dasar minyak, ada yang berbahan dasar air. Nah untuk hari ini kita hanya konsentrasi di akrilik. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan proses tahap busuknya. Nah kalau air dia berbahan dasar karet, jadi yang water base. Jadi bahan dasarnya itu air, jadi proses pengalingannya lebih mudah dengan cara dialin-alingkan atau dijemur. Tetapi kalau menggunakan yang oil base atau yang berbasis minyak, maka proses pengeringannya harus di atas 100 derajat yang menggunakan hot gun atau mesin curing. Yang di finishing menggunakan alat press, hot press namanya. Nah di sini ada beberapa jenis emulsi. Ada namanya Milano, ada Bremol, ada Milano 133. Penggunaannya beda-beda. Untuk Milano TZ ini digunakan untuk air berbahan dasar minyak. Jadi pada saat penyaluran dengan tinta yang berbahan dasar minyak. Nah kalau Bremol ini menggunakan berbahan dasar air atau yang biasa kita pakai itu untuk rubber karet. Ini juga berbahan dasar minyak ya 133, bukan 133. Cuman sekarang jarang ada yang menjual Milano, biasanya dijual Polosol. Ini ada after ini adalah peluang sehingga pada saat nanti akan proses pembusukan screennya aman, jadi tidak meroboh. Nah ini ada beberapa alat-alat yang harus digunakan dalam proses penyempurnaan. Yang pertama media akrilik. Nah, kita di depan ini ada media akrilik. Nah kotor aluminium tadi alat untuk mengoles itu namanya kotor. Prosesnya adalah coating. Dari sebelah hot gun, ini hot gun. Hot gun ini untuk proses pengalingan. Mungkin ibu-ibu ini yang banyak yang punya ini alat-alat yang begini untuk ngeringin rambut ini. Ini jangan coba-coba pakai hot gun yang ini karena banyak sampai 100 ini bisa botak. Nah ini media sablon. Ini media sablon itu yang kedua gitu ya. Jadi untuk dari satu baju bisa naik 4 ini. Nah, ini meja rotari. Ini namanya meja rotari. Jadi meja ini fungsinya, jadi di sini baju satu, tapi ibu bapak bisa merubah warna berkali-kali dengan menggunakan papan sekali dari atas. Kalau yang di sini hanya cukup sekali. Nah, tapi kalau yang ini enak jalannya. Jadi ini lebih murah, yang ini pasti akan lebih mahal harganya. Nah, yang tadi sudah ditonton proses after film dari film negatif menjadi yang sudah
tercitra di papan screen. Nah, ini adalah hasil santunan baju yang menggunakan yang waterless dan oil-based. Mungkin dari sini ada mungkin yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti sebelum kita masuk ke tahap praktik. Saya demonstrasikan. Sudah mengerti semua? Oke. Sudah mengerti semua. Jadi di sini saya ada beberapa alat. Yang ini apa namanya? Papan screen. Ini Sama, papan screen juga. cuma ukurannya berbeda. Ini solar. Jadi Bapak Ibu tahu ya. Ini saya pinjam hair dryer ibu saya. Ini hair dryer juga. Semprotan. Motor yang tadi ini spon, stapel, sama ini ransol. Sampaikan hari ini, apakah Bapak Ibu dapat memahami? Jadi silakan Bapak Ibu mungkin bisa membuka HP-nya. Jadi saya akan bagikan link. Jadi sekali lagi saya akan bertanya. Saya akan ulas kembali sedikit untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini terkait masalah alat bahan-bahan apa yang digunakan dalam proses penyapuan. Aku mengatakan yang ini solar. Oke, terima kasih. Jadi saya anggap Bapak Ibu semua sudah paham dengan materi yang saya sudah sampaikan. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan praktik. Jadi nanti saya akan kirimkan di grup. Jadi ada 2 kelompok. Nanti saya akan bagi. Ada kelompok melatih dengan kelompok mawar. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu pahami. Nanti selanjutnya kembali karena kita membuka acara ini dengan doa, mungkin ada yang bisa membantu doa. Ibu saja Pak. Mungkin Ibu Stevi. Dengan menurut agama kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin.